Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Marifa, mahasiswa Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang statistika parametrik uji coba. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih statistik parametrik itu. Jadi statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu merupakan signifikan atau hanya kebetulan. Yang pertama ada one sample t-test. Penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. One sample t-test mempunyai hipotesis dan kriteria. Hipotesis yang pertama adalah HO, rata-rata sama dengan nilai acuan. Yang kedua adalah HA, yang artinya rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Untuk kriteria yang pertama adalah jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau sig to tail-nya itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya adalah rata-rata sama dengan nilai acuan. Kriteria yang kedua adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel atau sig to tail-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, yang artinya adalah rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Yang ketiga adalah T tabel. Untuk rumus T tabel adalah alfa dibagi 2 dan DF. Alfanya itu adalah 0,05, DF-nya adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Untuk menguji one sample t-test, kita harus mempunyai contoh kasus. Ini adalah contoh kasus untuk uji one sample t-test, yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Untuk datanya ada 10 orang. Berat badan yang dimulai dari angka 55 sampai 70. Ingat ya, untuk nilai acuannya adalah 55 kg. Jadi kita mulai hitung ke SPSS. Kita akan buka datanya yang telah disediakan. Oke. Desimal kita ganti terlebih dahulu menjadi 0. Ini adalah data yang telah digunakan, yaitu berat badan ya. Lalu kita akan menganalisis bagaimana sih caranya untuk menguji coba one sample t-test tersebut, yaitu kita klik analyze, kemudian compare means, lalu ke one sample t-test, lalu masukkan berat badan ke tes variabel. Karena nilai acuannya adalah 55, jadi di tes value-nya kita akan masukkan 55, lalu klik OK. Lalu hasil interpretasinya adalah berat badan datanya ada 10, mean atau rata-ratanya adalah 59, lalu standar deviasinya adalah 7,379, standar error meannya adalah 2,333,
Lalu di tabel one sample t-testnya, untuk hasil T hitungnya adalah 1,714, degree of freedom-nya adalah 9, sig to tell-nya itu adalah 0,121, yang artinya lebih besar dari 0,05. Kemudian mean difference-nya adalah 4,00, lalu di 95%-nya confidence interval of the difference-nya itu lower-nya min 1,28, lalu upper-nya 9,28. Maka kita harus melihat dari hipotesis dan kriteria untuk mengambil keputusan. Di sini sig to tell-nya itu adalah 0,121. Yang artinya sig to tell-nya itu lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriterianya, jika signature to tell-nya itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya adalah rata-rata sama dengan nilai acuan. Kemudian, kenapa sih di mean ini itu adalah 59? Padahal nilai acuannya adalah 55. Karena 55 dan 59 itu merupakan angka yang nggak jauh berbeda. Tidak jauh angka jaraknya, jadi dianggap masih sama. Untuk menguji kebenarannya, jika masih ragu dengan T tabel T hitung ini, kita bisa menggunakan T tabel. Bagaimana caranya? Ini untuk T tabel. Degree of freedom-nya di sini tersedia dari angka 1 sampai 200. Kemudian ini untuk mencari nilai alfa. Nilai alfa itu rumusnya adalah alfa dibagi 2 dengan degree of freedom. Alfa dibagi 2 itu berarti 0,05 dibagi 2 artinya 0,025. Kita lihat di degree of freedom di tabel hitung. Di sini adalah 9. Yang dalam artian di degree of freedom-nya kita cari angka 9, lalu 0,25 dari sini, yaitu angka 2,2616. Jika dilihat dari hasilnya, untuk T tabel itu lebih besar daripada T hitung. Dalam kriteria one sample t-test itu, jika T tabel lebih besar daripada T hitung, maka HO diterima, yang artinya adalah sama dengan nilai acuan. Tadi pada saat kita menghitung T hitung juga HO diterima ya, yang artinya sama dengan nilai acuan yang itu 55 kilo. Jadi T tabel dan T hitung itu sama-sama bisa digunakan keduanya. Lalu kita lanjut ke two sample t-test. Untuk uji beda t-test, 2 sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Dari namanya aja tuh sampel t-test itu artinya 2 sampel, jadi 2 sampel yang akan dibandingkan. Yang pertama ada independent t-test, lalu yang kedua adalah pair t-test. Yang pertama saya akan jelaskan adalah untuk independent t-test. Uji independent sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Sebelumnya ini adalah untuk menguji contoh kasus uji independent sample t-test, yaitu seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas CRC kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Keterangan, data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Variable value-nya kelompok 1 tidak menggunakan Excel, lalu kelompok 2 menggunakan Excel. Ini merupakan datanya ya, kelompok 1, kelompok 2. Data yang satu adalah tidak menggunakan Excel, lalu yang kedua menggunakan Excel. Lalu kita buka ke SPSS.
open data, kita cari datanya, independent t-test, kemudian oke. Ini adalah merupakan datanya ya. Untuk data yang tidak menggunakan Excel adalah 15, yang menggunakan Excel adalah 15. Karena ini datanya belum berubah menjadi data kuantitatif, kita akan rubah data tersebut menjadi data kuantitatif. Caranya ya sama, ke transform, kemudian record into some variable, kemudian kelompok yang kita masukkan, hold any values. Tidak menggunakan Excel. Angkanya adalah 1. Kita klik add. Menggunakan Excel. Adalah angka 2. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Jika sudah berubah, variabel view-nya kita ganti menjadi 0. Lalu kelompoknya kita ganti menjadi numerik. Jadi kita harus mengasih tahu nih, tadi 1 itu yang tidak menggunakan Excel, lalu yang 2 menggunakan Excel. Kita ganti ke value-nya, lalu 1. Lalu yang 2 menggunakan Excel. Kita klik OK. Kemudian kita analyze untuk data independent t-test. Kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian independent sample t-test. Lalu untuk di test variabel kita masukkan nilai, kelompok kita masukkan ke grouping variabel, lalu define groups. Grup 1 kita masukkan 1, grup 2 kita masukkan 2, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Ini merupakan hasil output yang terbuka. Kecilin dulu aja. Di sini untuk grup statistiknya menunjukkan ya kalau tidak menggunakan Excel datanya ada 15, menggunakan Excel ada 15. Untuk yang tidak menggunakan Excel, MAN-nya adalah 82,27, standar deviasinya adalah 7,658, standar error MAN-nya adalah 1,977. Untuk yang menggunakan Excel, datanya sama 15, lalu MAN-nya adalah 88,60, standar deviasinya 6,663, standar error MAN-nya adalah 1,720. Untuk tabel independent sample testnya, kita harus berfokus kepada equal variance estimate. Lalu frekuensinya itu F-nya adalah 0,310, sig-nya adalah 0,582, untuk T-tabelnya adalah T-hitungnya adalah min 2,416 dan degree of freedom-nya adalah 28, sig-to-tail-nya adalah 0,022 yang artinya adalah di bawah lebih kurang dari 0,05. Lalu mean difference-nya adalah min 6,33, standar error difference-nya ada 2,621, lalu 95% confidence interval of the difference lower-nya adalah min 11,702, upper-nya adalah 0,965. Untuk mean difference-nya adalah bisa diambil dari selisih dari 2,27 dan 88,60. Kemudian kita berpedoman dari equal variance-nya itu karena si signaturnya itu lebih besar daripada 0,5 menunjukkan kalau kelompok data berasal dari data yang sama atau homogen. Sedangkan untuk sig-to-tail
yaitu kurang dari 0,05, maka kita akan lihat di cara pengambilan keputusannya itu ya di independent test. Di keputusan di independent test itu adalah jika HO sama dengan dua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Kalau HA adalah kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test menurut V. Wiratna Sujawerni pada tahun 2014, pedoman dalam pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test adalah sebagai berikut. Jika nilai seek-to-tell lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai seek-to-tell kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kita di sini bisa melihat ya bahwa seek-to-tell-nya itu adalah 0,022, yang artinya kurang dari 0,05. Jadi HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 yang tidak menggunakan Excel lalu kelompok 2 yang menggunakan Excel. Sebenarnya bisa langsung dilihat di sini ya untuk hasil perbedaannya. MEAN-nya untuk yang tidak menggunakan Excel 82,27, yang menggunakan Excel adalah 88,60, yang artinya rata-rata lebih besar dari yang kelompok 2 itu yang menggunakan Excel untuk nilainya. Gimana jika kalau kita lihat menggunakan T-tabel? Di sini untuk tadi degree of freedom-nya adalah 28, lalu alfanya adalah 0,25, membuktikan bahwa hasilnya adalah 2,0481. Sedangkan di T hitungnya tadi itu adalah min 2,416, minnya itu diabaikan jadi 2,416, yang artinya adalah T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang dalam artiannya adalah bahwa HO ditolak lalu H diterima, yaitu yang dalam artian berarti rata-rata hasil belajar berbeda antara kelompok 1 dan kelompok 2. Mari kita lanjutkan ke pair t-test. Di pair t-test itu, pair t-test adalah uji paired sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio data kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dan nilai sesudah. Jadi kita memiliki contoh kasus untuk paired t-test. Contoh kasus paired t-testnya itu adalah ini. Sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Searcy. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Ini contohnya adalah berat sebelumnya awal 58, lalu berat sesudahnya adalah 55 sampai ke dari 58 ke 56. Jadi kita akan buka datanya di SPSS.
Untuk rumusan hipotesis penelitian pedoman pengambilan keputusannya adalah jika HO sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Kalau HA adalah ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Ini merupakan datanya ya. Lalu desimalnya kita ganti ke 0. Kemudian lalu kita analyze, lalu compare means ke paired sample t-test. Lalu kita masukkan variabel satunya adalah berat sebelum, sesudahnya adalah berat sesudah. Lalu kita klik OK. Di sini lalu kita akan muncul untuk paired sample statistiknya ya. Di sini berat sebelumnya meannya adalah 66,81 dengan data 16, standar deviasinya adalah 6,6556, standar error meannya adalah 1,664. Lalu kalau berat sesudahnya adalah rata-rata dengan 61,94 dengan jumlah data 16, standar deviasinya adalah 6,403, standar error meannya 1,601. Jika dilihat dari sini nilai meannya sudah berbeda ya. Kalau paired sample correlation merupakan hubungan antara dua data tersebut, berat sebelum dan sesudahnya. Dilihat dari jumlah data ada 16, correlationnya adalah 0,899, untuk nilai signaturnya adalah 0,00 yang artinya kurang dari 0,5. Untuk tabel paired sample t-testnya, meannya 4,875, standar deviasinya adalah 2,941, standar error meannya adalah 0,735, lowernya 3,308, uppernya 6,42. Untuk tabel T hitungnya adalah 6,630, degree frequency of freedom-nya adalah 15, seek to tail-nya adalah 0,00, yang bawah adalah artinya kurang dari 0,05. Jika dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai signatur dengan nilai signifikasi yang digunakan. SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,055. Menurut Singgi Santoso tahun 2014, pedoman pengambilan keputusan dalam uji paired sample t-test berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPS adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikasi to tell-nya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikasi to tell-nya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Di sini kan berarti to tell-nya itu kurang dari 0,05, yang artinya HA diterima. Jika dibaca adalah ada perbedaan rata-rata berat badan ya. Bisa dilihat sebelum dan sesudahnya itu perbedaan terlihat di rata-rata di sini ya. Kita bisa kemudian bandingkan dengan cara menguji dengan tabel T-tabel. Di sini degree of freedom-nya adalah 15 ya. Kita bisa lihat 15 lalu di 0,025. Di sini adalah 2,13145. 15 itu berapa tadi? 2,13145. Kalau di T hitung adalah 6,635, berarti T hitung
lebih besar dari T tabel, maka HA yang diterima yang artinya adalah adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YRC dari yang sebelum dan sesudah menggunakan obat pengurus itu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.